Hari ini kita topiknya tentang perubahan ke semula ya temen-temen. Jadi seperti informasi yang udah kita terima ya akhir-akhir ini itu terkait tentang rencana dari BI untuk mengubah ARA dan ARB-nya menjadi simetris ya. Nah ini kalau sampai ini kejadian sih sebenarnya ada beberapa komen yang ingin saya sampaikan ya. Jadi mungkin ada beberapa hal yang bisa dibilang akan bagus, ada beberapa hal juga yang mungkin dianggapnya kayaknya jangan dibikin arah ARB-nya simetris segala macam. Jadi memang ada berbagai macam pembahasan di sini sih. Cuman kalau saya pribadi ya, kalau misalnya dari awal ya teman-teman ya, ditanya tim yang mana? Tim yang mendukung arah ARB simetris atau tim yang yang nggak mendukung arah ARB simetris gitu ya. Kan kita ada dua kubu nih ceritanya nih. Kalau saya pribadi jujur aja ya, saya mungkin lebih condong ke arah yang mendukung ya. Saya agak setuju dengan adanya arah dan ARB simetris. Ntar saya jabarkan kenapa saya setuju dengan adanya arah ARB simetris kembali ke zaman dulu gitu ya. Jadi zaman sebelum COVID gitu. Oke ya. Kita mungkin mulai sebentar lagi teman-teman ya. Oke, ya teman-teman, jadi kita langsung aja nih. Pertama yang diubah apa? Yang diubah adalah jam perdagangan. Kalau dulu itu jam perdagangan memang sampai jam 4 ya. Tapi kalau sekarang itu jam perdagangan hanya sampai jam 3. Udah gitu jam 3-nya juga jam 3 kurang 10 ya. Jadi 2.50 itu kita masa pre-close-nya itu di angka 2.50 sampai dengan jam 3 gitu. Nah, cuman nanti kalau misalnya dia kembali ke normal itu akan menjadi jam 4 ya. Sebetulnya dengan adanya jam jam perdagangan lebih panjang sebenarnya dampaknya bagus ya. Pertama dampaknya bagus untuk kitanya gitu ya sebagai orang marketnya, dan juga dampaknya juga bagus untuk si penyelenggaranya yaitu untuk BI-nya. Pertama apa, kalau misalnya jam perdagangan lebih panjang otomatis kuantitas trading harusnya lebih tinggi gitu ya. Secara logika harusnya lebih tinggi. Nambah sejam harusnya lebih banyak gitu. Nah, kalau sampai ini kejadian ya otomatis apa? Otomatis jumlah transaksi di bursa kita yang mungkin biasanya itu 15T, 16T, 17T, mungkin sekarang akan bertambah menjadi di angka 18T mungkin ya, 18, 19T gitu. Jadi, basically ini akan menguntungkan untuk penyelenggara gitu, dan menguntungkan juga untuk kita para retail yang mungkin nggak sempat mantau dari jam berapa sampai jam dari jam 9 sampai jam 3 misalnya, tapi jam 4-nya udah mulai senggang nih. Jadi akan ada aktivitas trading juga di situ segala macam. Jadi itu sebetulnya dampaknya bagus. Kalau kita bicara dari sisi penambahan atau kembali ke normal ya untuk jam trading ya. Nah, terus yang kedua teman-teman ya, yang kedua ini adalah pembahasan yang paling menarik nih ya. Pembahasan yang paling menarik ini adalah tentang ARA dan ARB simetris gitu ya. Kalau ARA ARB simetris, apa yang akan terjadi? Nah, pertama saya mungkin dari sisi yang setuju dulu nih. Kalau saya pribadi setujunya karena apa sih? Kalau misalnya ARA dan ARB simetris, pertama sisi pandang saya ngelihat saya setuju itu simpelnya seperti ini. Contoh, ada influencer ya. Ini saya langsung tembak aja nih, langsung tembak cara ngomongnya gini. Ada influencer ya, dia pom-pom saham segala macam. Pom-pom saham A, B, C gitu misalnya ya. Sahamnya nggak jelas temen. PE ratio-nya nggak jelas, bisnisnya nggak jelas, cuman benar-benar sahamnya untuk digoreng. Entah itu untuk kepentingan trading, untuk kepentingan championship atau perlombaan segala macam gitu-gitu. Pokoknya intinya saham ini saham yang benar-benar nggak berprospek, nggak jelas sama sekali, tapi di up sama beberapa influencer gitu ya, yang mengatasnamakan menggunakan aliran technical analysis atau mengatasnamakan menggunakan aliran broken summary atau running trade atau apapun gitu ya. Karena kalau masuknya ke fundamental nggak akan masuk gitu. Saham-saham seperti ini biasanya saham-saham yang udah automatically rejected kalau berdasarkan fundamental. Newsnya juga nggak ada, benar-benar basically itu hanya saham komunitas ya, saham Telegram, kasarnya seperti itu ya, atau saham Instagram, atau saham Twitter ya, saya nggak tahu ya, teman-teman dapat sumbernya dari mana gitu. Intinya saham ini ya benar-benar saham yang nggak jelas, yang memang untuk digoreng untuk kepentingan lomba atau untuk kepentingan non lomba ya, misalnya untuk ngejebak retail atau segala macam gitu. Nah, kalau misalnya ARA dan ARB-nya simetris teman-teman ya, ini yang saya suka nih.
Kalau ARA dan ARB simetris, orang-orang akan mulai berpikir yang namanya risk to reward ya. Kalau dulu misalnya ARA-nya 35%, ARB-nya 7%, artinya apa? Artinya risk-nya 1, reward-nya 7 ya. Jadi bayangkan kita punya kemungkinan 5/1 ya. Jadi reward-nya 5, risk-nya 1. Karena 7% dibanding dengan 35% arahnya gitu. Jadi orang mikirnya kayak gini, kalau misalnya gue ikut gorengan si A atau si B gitu, influencer yang ngomong gitu ya, saham gak jelas ini gak apa-apa, kita beli aja, toh katanya bisa arah kok, ceritanya gitu ya. Akhirnya retail-retail ini yang mungkin baru atau mungkin yang memang alirannya adalah aliran gorengmologi ya, jadi mainnya yang gorengan terus gitu ya. Nah, dia belinya yang saham-saham seperti itu teman ceritanya. Nah, setelah dibeli saham-saham seperti itu, tujuannya apa? Tujuannya ya udah arah gitu ya. Jadi yang penting dapatnya tinggi terus gitu. Kenapa mereka berani kayak gitu? Karena mereka berpikirnya adalah seperti ini. Ya udahlah, kalau arah bisa 35%, kalaupun dia ARB cuma 7%. Butuh 5 hari sampai dia bisa keluar. Sebetulnya seperti itu. Jadi dia mikirnya, ya elah dalam sehari gue cuma rugi 7%, tapi gue bisa untung 35%. Akhirnya mulailah jiwa-jiwa judi itu mulai muncul tuh. Jadi banyak sekali yang akan terjadi seperti itu kalau misalnya ARA dan ARB-nya nggak simetris. Tapi ketika ARA dan ARB simetris, ada kemungkinan besar ya, saham tadi kan yang namanya saham ini kan digerakkan oleh yang namanya supply and demand ya. Nah, kalau misalnya supply-nya udah mulai tersentuh segala macam, nah yang terus ada lagi yang namanya respon pasar udah mulai takut. Contohnya kayak kemarin kita ngomong santainya gini lah, kita ngomong contoh saham itu di True ya misalnya ya, kita ngomong contoh saham True itu sebetulnya dia dari ARA kayaknya ARA-nya True itu 35% ya kayaknya ya. True itu harganya di angka sebentar ya, saya agak lupa dia di bawah 200 apa di atas 200. Ini kita ngomong contoh aja temen ya. True itu harganya puluhan ya, berarti dia ARA ARB-nya ya itu ya. Berarti dia 35% ya. Nah, dari plus 35% langsung dibanting jadi minus 7%. Nah, kalau seandainya ARA dan ARB simetris, bisa aja saham-saham seperti ini tuh udah dibanting 7% misalnya sama si market maker yang barang dia udah habis segala macam untuk menekan harga. Nah, sama retail yang panik dia akan terus tekan lagi. Jadi bisa aja di bawah 7%. Bisa aja dia minusnya mencapai minus 10%, minus 20%, atau minus 30%. Dari yang awalnya plus 35%. Ya, ini kita ketemu saham-saham seperti ini ya. Jadi kalau kita ngelihatnya itu secara garis besar di sini. Kalau misalnya kita bandingkan secara garis besar saham-saham seperti ini, jelas saham-saham seperti ini yang akan nyentuh ya orang-orang yang scalping aja. Atau ya mereka-mereka aja gitu ya. Nah, dampak positifnya apa? Dampak positifnya adalah orang-orang jadi menghindari saham-saham seperti ini ya. Mohon maaf, saya harus bilang dampak positif. Karena apa? Karena orang-orang akan mulai berpikir tentang fundamental di sini. Orang-orang nggak akan mau berani lagi masuk ke saham-saham gini. Walaupun judulnya saham seperti ini untuk scalping ya. Orang-orang mungkin awal tujuan untuk scalping, tapi saya yakin ya, yang scalping ini banyak yang baru ya. Mungkin dari 100% ya orang yang scalping ya, atau yang menyatakan diri atau yang self claim dia adalah scalper. Saya yakin dari 100% itu 80%-nya itu pasti orang baru, bukan orang lama di market. Entah kenapa saya yakin aja gitu. Karena apa ya? Karena selama ini kalau kita lihat ya, pertumbuhan jumlah investor di Indonesia itu dari 2019 dibandingkan dengan 2020, lalu 2021, terus tambah lagi 2022. Kalau teman lihat ya, pertumbuhannya itu sangat signifikan kenaikannya. Dan kita tahu yang bermain di 2020 sebelumnya itu dia udah ngerasain yang namanya crash segala macam. Pasti ada yang namanya ada yang namanya perubahan psikologis segala macam gitu-gitu. Jadi mereka lebih memahami yang namanya resiko secara pengalaman gitu ya. Nah, kalau misalnya kita lihat dengan kondisi seperti ini, ya otomatis pasti isinya 80% adalah orang-orang baru nih. Ngomongnya scalping, tapi nyangkut 3% belum tentu di cut loss loh. Jangan salah teman ya. Saya yakin 100% untuk saham-saham yang seperti model-modelnya, saya langsung tembak aja namanya, misalnya kayak True gini yang dari ARA jadi ARB dalam hitungan detik. Saya yakin banyak yang nggak sempet untuk cut loss atau stop loss. Padahal ngomongnya scalper. Gitu. Tujuannya scalping, ngomongnya saya scalper, tapi minus 3% belum tentu di cut loss loh. Jadi jangan salah temen ya.
Jangan salah, saham seperti ini itu akan kena ke semua orang, even dia bukan scalper. Nah, arah ARB simetris, sekali lagi saya ulangi, akan membuat orang berpikir tentang resiko lebih besar. Waduh, kalau gue belinya ngejar di arah, langsung dibanting di ARB, mati gue. Sehari uang gue hilang 70% berarti. Dari plus 35 jadi minus 35. Orang akan berpikir seperti itu. Ya. Jadi semoga teman nangkep poinnya ya. Kalau misalnya ARA dan ARB simetris ya bagusnya seperti itu. Orang-orang akan milih apa? Yang akan lebih banyak pergerakan ntar saham-saham seperti apa? Ya saham-saham yang punya fundamental atau story yang bagus. Atau minimal sentimennya lagi bagus. Atau beritanya lagi bagus. Yang dari fundamental aja nggak bisa dilihat, sentimen aja nggak tahu, nggak ada. Terus saham yang nggak liquid segala macem. Yang bisa goreng ya orang-orang grup-grup itu aja. Untuk kepentingan mereka, untuk menangin lomba atau untuk menangin apa segala macem, yang gitu-gitu aja ya udah, itu akan berkurang pasti. Tapi ya kembali lagi, kalau jadinya saham ini kalau misalnya kita lihat ya, semakin lama ya, semakin setiap hari ada penambahan jumlah investor, tapi yang nambah ini kiblatnya bukan ke yang kiblatnya bukan yang melihat saham adalah membeli suatu bisnis, tapi kiblatnya adalah yang langsung untuk scalping segala macam. Ini jadinya kayak mohon maaf, saya harus katakan mirip-mirip kayak Ponzi ya saham ini ya. Kenapa? Karena uangnya makin lama, uang yang baru untuk istilahnya orang-orang baru ini akan keluar uang yang namanya biaya belajar. Terus yang baru akan keluar biaya belajar terus, yang baru masuk, yang baru datang gitu ya, yang baru trading di pasar saham akan keluar yang namanya biaya belajar terus. Nah, biaya belajar ini untuk kasih makan yang sesepuh gitu. Jadi saya malahan sangat-sangat setuju dan sangat-sangat senang kalau misalnya yang terjadi adalah hal seperti ini. Karena ya pasti orang-orang harusnya secara logika dan secara nalar saya sih bilang harusnya mereka itu mulai sadar dan mulai pindahnya ke saham-saham yang lebih aman. Nah, saham-saham yang lebih aman ini karena supply and demand-nya berubah, ada perubahan ya. Otomatis apa? Harganya lebih volatile. Kita bisa profit lebih besar di situ. Ya. Lebih mendingan kita tradingnya di saham-saham yang jelas kayak gitu. Dibandingkan kita trading di saham yang habis ARA nggak nyampe 20 detik kemudian langsung ARB. Itu udah jelas-jelas ada kepentingan yang kita tahu lah. Kita tahu lah niatnya seperti apa di situ. Memang untuk membantai itu. Untuk membantai dari orang. Kalaupun ada yang namanya ARB, teman, dari ARA jadi ARB itu bertahap lah. Biasanya kalau misalnya mainnya sabar atau mainnya rapi, market makernya pasti akan bertahap. Tapi ini benar-benar langsung dibanting gitu. 20 detik loh. 20 detik teman-teman nggak akan siap, nggak akan sempet yang namanya melakukan cut loss, stop loss, nggak akan sempet. Jangankan langsung dari 35 jadi minus 7. Kalau kita ubah dari ARA langsung tiba-tiba jadi plus 20% aja, turun 15% dari harga tertinggi, teman-teman pasti akan berharap yang namanya pantulan kecil di situ lalu melakukan cut loss. Nggak langsung melakukan cut loss di situ, belum tentu gitu. Jadi apalagi dari ARA jadi ARB. Jadi kalau misalnya orang ada yang berargumen, makanya scalping harus menurut trading plan, harus siap stop loss. 20 detik nggak akan sempet. Kita belum pasang yang namanya sell-nya dulu, belum maksimalin dulu harganya, belum kita berpikirnya dulu segala macam gitu ya. Dan 20 detik itu setiap detik itu berjalan turun loh. Bukan yang 20 detik kita dikasih mikir, habis itu kita masih bisa jualan di ARA, habis bisa jualan di ARA, dia langsung 20 detik kemudian dibanting ke ARB, bukan kayak gitu loh. Sepanjang 20 detik benar-benar harga sahamnya turun gitu. Jadi kita nggak bisa berargumen seperti itu ya tentang saham-saham yang model-model seperti ini ya. Jadi plusnya itu sekali lagi ya teman ya. Nah itu sisi baiknya kalau misalnya kondisinya ARA dan ARB dibikin simetris ya, bagus lah kalau misalnya bagus, untuk apalagi untuk saham-saham yang selama ini punya story yang bagus, lebih baik orang-orang trading di situ ya. Nah terus sisi sisi negatifnya apa sih, atau enggak sisi positifnya lagi ya. Kalau sisi positifnya dari ARA dan ARB ini simetris, sebetulnya ada sisi positif bagi orang-orang yang melihat saham secara valuasi. Karena apa? Karena ada saham-saham tertentu yang sebenarnya punya valuasi bagus dan punya prospek bisnis yang bagus.
eh, saham-saham seperti ini itu terdiskonnya lama, ya. Contohnya ada saham A ya, saham A ini dia fundamentalnya bagus, PE ratio-nya udah di bawah 10 kali. Tapi sehari dia diskonnya cuma 7%, ARB 7%, ARB lagi 7%, ARB lagi 7%. Nah, jadinya kita mesti nunggunya lebih lama dan lebih sabar, apalagi hari demi hari pasti kan kita pasti akan ketemu stock pick baru segala macam, jadi nggak fokus. Tapi semisal saham yang bagus ini tiba-tiba market meresponnya untuk jual, padahal memang kita tahu ya, kita udah melakukan riset, kita udah melakukan analisa yang mendalam segala macam, saham ini tuh bagus. Nah, ARB dia nggak perlu nunggu berhari-hari, teman-teman ya. ARB dia cukup sehari aja, minus 20%, minus 30%, kita dapat yang namanya margin of safety 30% atau 20%. That's it. Artinya apa? Bagi seorang yang menganut valuasi ya, melihat suatu saham itu dengan valuasinya, atau menggunakan fundamental ya, bahasa simpelnya ya, ini akan menjadi hal yang bagus kalau misalnya ARA dan ARB disimetrisin. Kenapa? Karena kesempatan untuk mendapatkan saham diskon yang lebih besar dibandingkan dengan ARB-nya bertahap. Gitu, 7%, 7%, 7% kelamaan. Kalau misalnya ARB-nya langsung blok 20%, atau 15%, atau 30%, orang-orang langsung dapat margin of safety-nya gitu, cepet gitu. Tinggal di hold aja sahamnya. Nah, itu bagusnya seperti itu. Nah, perkara sahamnya besok turun lagi segala macam, kalau dia udah menyentuh margin of safety, itu harusnya, ya namanya margin of safety, harusnya secara valuasi, secara hitung-hitungan, menurut pembelinya itu udah aman. Seandainya turun lagi berarti makin terdiskon, harusnya ditambah lagi ya, di average down lagi harusnya. Kalau nggak ada dana, ya udah, setidaknya udah beli di area margin of safety. One day harga sahamnya akan kembali lagi gitu, karena konsep berpikirnya itu kita melihatnya secara valuasi. Kalau memang dari awal berpikir secara fundamental, itu ya teman ya. Jadi enaknya sih di situ sih, kalau misalnya ketemu saham-saham yang bagus ya. Dan saham-saham yang bagus ini nggak harus kita identikan dengan blue chip ya. Jadi blue chip ini adalah saham yang berkapitalisasi pasar besar ya, atau market cap-nya besar, bukan saham yang bagus. Karena apa? Banyak saham yang bagus tapi dia nggak masuk blue chip. Kenapa? Karena kapitalisasi pasarnya kecil, atau belum apa namanya istilahnya, masih second liner gitu ya, masih middle stock. Kan ada yang namanya blue chip ya, blue chip itu top linernya ya, atau first liner. Nah, terus ada second liner ya, atau middle stock ini. Terus ada lagi yang namanya third liner, atau gorengan kasarnya ya. Nah, banyak saham-saham yang masuknya itu masih mid liner itu temen-temen ya. Jadi masih middle stock gitu. Saham-saham seperti ini kan dia nggak termasuk blue chip, tapi dia bagus gitu. Nah, saham-saham seperti ini yang middle ini justru ada kemungkinan ARB-nya itu besar, lebih volatile sahamnya dibandingkan yang blue chip. Kenapa sih begitu? Karena gini ya, kalau teman tahu ya, kenapa sih blue chip jarang ada yang namanya ARA atau ARB ya? Jarang, pernah tapi jarang banget. Blue chip itu ARA dan ARB. Kenapa? Karena yang pegang saham blue chip ini nggak cuman retail seperti kita. Beda. Kalau saham-sahamnya gorengan, otomatis itu bisa dipastikan kebanyakan retail atau enggak, ya yang mainin itu si perseroannya ya, atau si emitennya gitu. Nah, tapi kalau misalnya saham-saham second ya, itu biasanya yang mainnya adalah retail dan juga pemain-pemain besar di situ biasanya. Ya, masih ada nggak itunya apa namanya emitennya? Emiten pasti main di situ. Mereka yang kontrol harga di situ. Tapi kalau kita udah ngomongin blue chip, yang main nggak cuma kita sebagai retail, nggak cuma kita. Tapi kalau yang kita sebut adalah blue chip, yang main itu udah lebih besar lagi. Contohnya adalah reksadana, dana pensiun, ya. Terus habis itu ada yang namanya asuransi juga main di situ. Ya. Contoh paling gampang gini. Saya misalnya naruh uang saya di reksadana saham misalnya ya. Manajer investasi di reksadana saham, mereka nggak akan mungkin beli saham busuk, nggak akan mungkin. Seminimal atau sejelek-jeleknya itu mereka pasti akan beli saham-saham yang middle stock atau kelas menengah ini, teman-teman ya. Mereka nggak akan beli saham-saham yang model-model yang dari ARA tiba-tiba jadi ARB, nggak akan beli, teman-teman. Nggak akan mungkin mereka beli. Kenapa demikian? Bukan masalah profitnya atau bukan masalah minusnya bisa berapa, tapi lebih ke arah pertanggungjawabannya. Contohnya ya, saya adalah manajer investasi nih, teman-teman taruh uang ke saya, ya. Misalnya di sini ada 50 orang yang lagi nonton live ini. Contohnya gini ya, 50 orang ini itu kasih saya misalnya 100 juta ya. Kalau 50 berarti kan berarti 5M harusnya ya.
Nah, berarti saya punya uang 5M nih. Dari teman-teman semua nih, 100 juta masing-masing, 50 orang, jadi 5M ya. Nah, setelah teman-teman kasih uangnya ke saya, ya, saya punya 5M ini, saya olah, saya belikan saham, dan saya kasih laporan ke teman-teman semua. Terus, cash pertama, saham yang saya beli adalah BBCA, BBRI, BMRI, BBNI, terus ada ICBP, ada INDF, itu cash pertama yang saya beli. Harga sahamnya turunnya 2%, atau turunnya 3%. Ya, atau sejelek-jelek turunnya 5% lah. Dalam sebulan kemudian, harga saham itu turunnya 5% semua. Nah, terus cash kedua, saya punya 5M lagi dari teman-teman ya. Jadi ceritanya ini beda nih. Saya nggak beliin BBCA, BMRI, BBNI, BBRI. Saya nggak beliin saham-saham blue chip seperti itu. Tapi saya belinya apa? Saya contohnya belinya yang lebih yang lebih berani, yang lebih menantang maut. Contohnya, saya belinya agro, ya. Saya belinya MLPL misalnya. Saya beliinnya lagi, contohnya yang menantang maut lagi apa ya? Tapi kalau saya sebut terus itu nggak masuk akal sih. Itu udah terlalu gila sih. Misalnya saya belinya adalah yang tipikalnya tadi, Arto, misalnya saya belinya Arto, atau saya misalnya belinya lagi itu Arto masih masuk sih sebenarnya. Orang-orang beli Arto itu masih dimaklumin. Yang orang nggak kurang maklumin itu misalnya dia belinya saham-sahamnya misalnya MAPI masih bagus. Contohnya Agro, BBYB dia masih bagus karena dia masuk indeks ya. Dia pokoknya saham-saham yang dibeli itu nggak masuk indeks teman-teman ya. Contohnya Agro, MLPL, terus misalnya barang-barangnya Lipo ya. Nah tuh contohnya lagi tuh misalnya Siko ya. Saya beli, tapi Siko itu udah gorengan sih. Itu harusnya secara logika nggak akan masuk ya. MPPA betul ya. MPPA atau SIM ya misalnya ya. MPPA, SIMP. Nah saya belinya seperti itu. 5M teman-teman yang udah teman-teman kasih ke saya beliin saham-saham seperti itu. MPPA, SMP, terus habis itu juga ada yang namanya agro tadi segala macam. Nah, terus cash pertama yang saya beliin blue chip turunnya cuma 3%, 4%. Atau 5% turunnya 5% deh ya. Nah, cash kedua saya belinya yang tadi tuh GZCO segala macam, akses masih bagus tapi ya misalnya saya belinya akses juga segala macam gitu ya. Turunnya 3%. Secara logika ya, kalau orang berpikirnya secara objektif ya, bukan subjektif. Sekali lagi, kalau orang berpikir secara objektif, kalian lebih marah mana? Saya misalnya ruginya di BBCA atau saya ruginya di saham-saham yang gak jelas seperti ini?